Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu adzim. Baiklah, yang pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita iman dan iman Islam sampai dengan saat ini, dan memberikan kita sehat badan dan sehat pikiran juga. Dan tidak lupa pula kita berikan junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau tentunya yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, yang membawa dari alam gelap gulita menjadi ke arah yang lebih menjerah. Baiklah, langsung saja terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber yang sudah berhadir di hadapan saya. Mungkin lebih tepatnya ini adalah suatu acara inisiasi dari bidang Infocom yang bertajuk tentang apa? Namanya disco, ataupun bisa dikenal sebagai discussion corner. Ya. Diskusi pojok lah. Itulah. Perkenalkan diri dulu. Saya di sini selaku moderator. Nama saya Rizky Skadiansyah. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2016. Dan di sebelah kanan saya sudah berhadir yang terhormat, yang saya kirakan terhormat karena beliau ya orang besar juga lah di sini. Ya, di samping saya adalah Ketua BEM. Ya, kenalkan nama saya Mariono dari Pendidikan Fisika 2016. Terima kasih pada Mariono. Nah, ini juga Western. Saya sudah berhadir samping kiri saya Bang Riki. Ya, Bang Riki. Beliau ini kalau boleh tahu sudah menjabat sebagai CEO ya. Kami CEO. Ya, mungkin lebih singkatnya acara ini dilatar belakangi oleh banyaknya mahasiswa yang dari tahun ke tahun Bang bisa kita lihat semakin dilihat dari akademiknya ada yang menjadi prioritas, ada juga yang enggak. Bisa kita katakan ya kumpul lah, yang terlalu pula. Nah, itu kalau dari mahasiswa awal, kecuali mahasiswa akhir. Satuan kampus ya itu. Kan kalau kita melihat setelah mereka lulus, mereka diharapkan pada pilihan yang sulit seperti mencari pekerjaan dan lain semacamnya. Kalau boleh tahu menurut apa bagaimana? Kalau melihat perkembangan kenyataan di lapangan sekarang mengenai mahasiswa. Kalau menurut saya sendiri itu memang masih sangat banyak mahasiswa yang ibaratnya kupu-kupu ya, kuliah pulang, ya cuman mengejar IPK tinggi gitu ya, tapi mereka nggak mengejar pengalaman ataupun proses seperti buat organisasi ataupun bekerja sambil kuliah. Nah, jadi menurut saya justru itu kebalikan. Nah, karena kalau misalkan kita justru kuliah pulang, waktu kita sudah tamat, itu kita akan susah mendapatkan pekerjaan, susah untuk kita berbaur kepada masyarakat. Jadi alangkah baiknya kalau menurut perspektif saya pribadi adalah kita harus menguasai juga bidang organisasi. Jadi nggak hanya kuliah pulang, tapi menjadi kura-kura, kuliah rapat gitu ya. Nah, jadi kita harus aktif juga berorganisasi. Dengan berorganisasi kita bisa belajar banyak hal tentang soft skill kita. Karena perusahaan-perusahaan itu justru lebih condong memilih orang yang ada berorganisasi daripada hanya belajar saja waktu mereka kuliah. Nah, jadi itu menurut saya. Ini menurut yang sudah berpengalaman, ya, baik itu yang sudah seperti yang mereka tadi yang di akademik dan juga organisasi. Nah, ini kita tanyakan menurut pendapat dari yang sedang menjalankan organisasi. Langsung saja kepada Bapak Mariono, pendapatnya gimana nih? Ya, tentang organisasi, tentang bagaimana manajemen waktu organisasi, lebih pilih kampus atau organisasi? Ya sebenarnya kalau misalnya kita bilang disuruh pilih organisasi atau kampus, tentu saya pribadi tetap milih kampus. Karena orang tua juga mengamanahkan saya di sini untuk kuliah, gitu kan.
Nah, namun di samping itu juga tentunya kan nggak setiap hari kuliah, nggak setiap saat kuliah, pasti ada waktu-waktu yang dimana waktu tersebut kosong. Nah, waktu-waktu kosong itulah kita mengisi dengan kegiatan yang positif. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kosong itu yang hanya dimanfaatkan untuk rebahan, ya kan, untuk main game, untuk main cacing dan lain-lain sebagainya, ya kita sangat disayangkan. Jadi apapun cerita, kuliah tetap nomor satu, tapi jangan menomor duakan organisasi. Jadi bisa dikatakan kuliah itu yang utama, organisasi itu yang utama. Iya. Saya kira itu loh Pak. Sambil Bapak nih, kalau menurut Abang, kan seperti yang udah ditanggapi saya tanyakan pada Bapak Marino, ini kan terkait pembagian waktu. Iya. Pembagian waktu antara organisasi atau segala macam, kan kita bisa melihat sendiri bagaimana mahasiswa sekarang dalam organisasi, ada yang hanya ikut-ikutan ataupun ya saling kita lihat lah apa namanya itu motivasi mereka untuk berorganisasi itu mungkin ada yang kurang, ada asal orang nggak langsung bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, kita selaku mahasiswa boleh menjadi follower, nggak masalah, alias ngikut gitu ya. Nah, cuman jangan menjadi follower seumur hidup gitu ya. Yang dari awal kuliah sampai akhir kita sebagai anggota aja gitu kan, follower. Nah, langkah baiknya setelah kita menjadi follower, mengikut, misalnya kita kan memang kalau awal-awal belum ada pengalaman, yang menjadi anggota dulu ya kan, mengikut organisasi. Nah, baru nanti setelah kita dapat pengalaman, baru kita buat inisiasi kita sendiri. Nah, itu alangkah lebih bagusnya lagi. Kita disitulah terlatih kepemimpinan kita. Contoh di saya sendiri, waktu saya semester 1 kuliah, saya aktif di beberapa organisasi seperti UKM Propan, Benunsia, organisasi paguyuban dan lain-lain. Waktu itu saya belum ada pengalaman organisasi sama sekali. Nah, jadi saya hanyalah sebagai follower di sana. Tapi sejak semester 3, saya lalu ini setidaknya merasa, oh aku udah cukup pengalaman di organisasi. Kenapa nggak aku buat inisiatif untuk membangun sebuah organisasi? Nah, akhirnya saya bangun waktu itu namanya US Go Children, University Student Go Children. Nah, jadi di situ kita ngajar bahasa Inggris dan komputer gratis ke anak-anak desa setiap minggu. Nah, jadi misalnya ke anak-anak panti asuhan, anak-anak desa terpencil setiap minggunya, ataupun ke anak pemulung, beda-beda gitu ya, anak-anak yang membutuhkan. Nah, memang awalnya sangat sulit. Saya pun waktu semester 3 saya bangun itu, saya ajak kawan-kawan saya untuk jadi anggota saya, itu pada nggak mau semua. Malah ada, itulah mungkin karena kita belum terakui gitu ya. Karena kita sebelumnya cuma pengikut, jadi tiba-tiba udah buat organisasi. Nah, bahkan ada yang bilang waktu saya ajak jadi anggota, yuk jadi anggota aku yuk di komunitas ini, kita ngajar tiap minggu. Untuk apa aku jadi anggotamu? Kenapa nggak aku aja ketuanya, kamu anggotanya? Waduh, balik ya. Itulah, saya pun terdiam kan, iya juga sih gitu ya. Nah, jadi gitulah tantangannya. Akhirnya waktu semester 3 dulu, mungkin karena iba gitu ya. Jadi kawan satu kelas saya mau jadi anggota saya. Nah, itu sejumlah 5 orang. Itu saya sangat menghargai waktu itu ya. Karena mereka ya tanpa pemaksaan. Tapi mungkin karena iba gitu ya, nggak ada yang mau ikut gitu. Nah, jadi akhirnya setiap minggu kami mengadakan ngajar gratis ke anak-anak desa. Tempatnya mana? Waktu itu di Kuta Alam dan juga di Tanjung Selamat. Nah, di 2 tempat. Nah, setelah itu memang ada kendalanya. Kami waktu itu setiap minggu harus kasih hadiah dan juga modul gitu ya, ala-ala pembelajaran. Jadi mau nggak mau uang di kantong kami tiap minggu harus keluar. Bisa 5.000 per orang, 3.000 per orang. Kan habis juga uang gitu ya. Nah, jadi sampai setelah 3 tahun kami bergerak, saya hampir nyerah memang waktu itu. Jadi kami ceritanya ikut banyak kompetisi untuk dapat dana. Karena gini, kami ajukan ke gubernur, itu nggak diterima. Dan kami ajukan ke dinas pendidikan, juga nggak diladeni gitu. Jadi kami yang penyerah, ya Allah, ini kami inisiatifnya bagus untuk anak-anak desa, tapi kenapa pemerintah nggak support? Dan kami juga ikut PKM pengabdian masyarakat. Nah, itu 3 tahun berturut-turut gagal selalu karena dapat dana, gagal semua. Nah, akhirnya setelah 3 tahun di situ saya mau nyerah. Ya Allah, ini kayaknya aku udah cukup nih untuk mimpin US Go Children. Kayaknya kami memang nggak ditakdirkan untuk terus berlanjut karena anggota-anggota aku akan susah nih keluar uang tiap minggu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Justru di saat mau nyerah itu, di 2 minggu itu Allah berkata lain. Nah, jadi rupanya di kompetisi terakhir yang saya ikut, justru di situ saya diumumkan sebagai perwakilan provinsi Aceh untuk ke Jakarta. Ya, jadi saya diterbangkan ke Jakarta untuk kompetisi 34 provinsi di Indonesia.
dan rupanya nggak tanggung-tanggung. Jadi ternyata Allah memutuskan dari setiap tahun kompetisi itu nggak pernah ada Aceh juara 1 nasional. Justru di tahun saya Aceh jadi juara 1 nasional. Luar biasa. Nah, jadi disitulah sejarahnya. Nah disitulah saya beranggapan bahwasanya kalau kita yang penting ada niat untuk berorganisasi, Allah pasti akan support kok. Dan disitulah bisa jadi batu loncatan kita. Karena saya dari situ waktu itu, sekali saya pulang setelah ikut kompetisi tadi, waktu saya pulang ke Aceh, justru pendaftarnya, kalau sebelumnya tiap semester kan awalnya nggak ada yang mendaftar gitu kan. Terus semester berikutnya paling 3 orang anggota baru. Jadi pada saat saya pulang setelah menang, itu 250 orang yang daftar sebagai anggota. Nah, itulah dia kan saya pun shock gitu kan. Enggak. Itu dia. Dan 2 bulan berselang justru saya dihubungi sama Presiden mahasiswa terpilih, Bang Muhammad Yasir. Ricky, saya lihat kepemimpinan kamu sudah teruji. Mau nggak kamu memimpin kementerian terbesar yang ada di Indonesia, PSDM? Abang terima kan? Ya, ceritanya saya terima. Dan waktu itu saya benar-benar terharu. Karena kenapa? Justru dulu kita yang ngemis-ngemis untuk ini ya kan. Sekarang justru kita yang diminta untuk jadi pemimpin. Saya bahagia campur mana gitu kan? Iya, betul. Melihat perjuangan dari bawah, memang dari nol semua. Iya, betul. Berawal dari nol, baik. Tapi yang sakitnya berapa Pak? Waktu sudah kita di atas, memang makin banyak orang-orang yang dekat sama kita. Iya, betul. Ada yang itu saudara saya, itu kawan saya dulu. ada yang bilang, bahkan saya ingat kayak itu, ada kawan yang bilang kan pas cerita tentang saya, itu tuh kawan aku tuh satu bantal kami tuh. Kapan satu bantal itu ceritanya kan? Nggak pernah. Aduh. Kayak gitulah. Itulah cara orang melihat keberhasilan orang macam-macam. Tapi Iya. melihat dari yang abang ceritakan semangatnya pantang menyerah luar biasa sekali. Itu diapresiasi. Semoga lancar terus organisasi abang pimpin. Amin. Nah, ini bang tajuknya lebih kepada yang seperti yang sudah saya tanyakan juga tadi. Itu terkait dengan apa namanya? Kan kita kalau udah lulus kan apa namanya? IPK-nya, ya kan? IPK terus nanti cari pekerjaan terus ya apalagi lah kalau bukan menikah ya pasti. Iya. Itu juga nasional total. Iya, betul. Iya kan Pak? Ya. Ya. Jadi ini lebih kepada NKCTHI. NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hasil IPK. Oh, Nah, gitu. Ya, ini untuk Bapak gimana? Apa ini? IPK ini gimana nih? Misal suatu momok yang misal berat juga bagi mahasiswa, apalagi yang seperti yang dari kan Quran, pulang. Iya. Kalau menurut saya sendiri, justru dengan organisasi kita bisa tinggi IPK. Tinggi. Benar. Saya banyak kejadiannya waktu saya kuliah. Justru saya jadi yang terdepan ibaratnya ya. Misal nih kan kita banyak diskusi terus tapi tampil kelompok ya kan. Nah karena kawan-kawan saya mengenal saya di organisasi, kita sering berbicara di rapat. Jadi mereka akan menyerahkan kepada kita. Nah jadi memang rata-rata di kelompok saya adalah pembicaranya. Karena itu tadi kawan-kawan menyerahkan, mempercayakannya kepada saya. Karena mereka udah lihat track record kita di organisasi. Nah dengan kita seperti itu, kita misal nih presentasi di kelas saat bicara dengan dosen memang ibaratnya mungkin kita tahu sedikit, tapi dengan cara bicara kita yang sudah ditempa di organisasi itu seolah-olah kita tahu banyak, bahkan tahu detail tentang pelajarannya. Nah makanya saran saya juga berorganisasilah untuk teman-teman yang mau IPK tinggi. Dengan IPK dengan berorganisasi kita ditempa memang untuk bisa bicara dengan bagus, bisa berpikir kritis, ya kan? Nah dan juga alhamdulillah kalau saya selama kuliah itu IPK saya 3,69. Nah jadi alhamdulillah walaupun mungkin secara massa tidak cum laude, tapi secara IPK cum laude lah gitu ya kan. Nah, karena memang kita kemarin sibuk organisasi sehingga nggak terkejar untuk ini tepat waktu. Cuman yang kita kejar lulus di waktu yang tepat ya kan. Nah, gitu. Yang Bapak luar biasa sekali. Ini dari apa? Dari Bapak Magano sendiri gimana yang selaku menjabat Ketua P, Pak Gubernur ya. Pak Gubernur ya, benar Refki kalau bisa. Tani PK nih Pak, sambil berorganisasi. Tentunya kawan-kawan sekalian pasti ada ya terganggu terkait dengan PK dengan kesibukan kita di organisasi, pasti ada terganggu. Ya walaupun nggak setiap semester itu terganggu gitu, pasti ada semester yang bahkan kita merasa ketika kita ikut organisasi gara-gara organisasi itulah turun IPK kita gitu kan. Pasti merasa kayak gitu, termasuk juga saya gitu. Sampai pernah memutuskan ya udahlah cukup
ingin cepat tamat 3,5 tahun, sampai pernah buat hashtag 3,5 tahun tamat. Wah, Ya, luar biasa. jadi hashtag itu sempat booming ya. Hashtag 3,5 tahun tamat itu sempat booming di kalangan fisika. Itu sambil berorganisasi juga. Sambil berorganisasi kayak gitu. Jadi saya targetnya itu memang saya pernah bermimpi gitu kan, atau bercita-cita ketika SMA memang kuliah dalam 4 tahun gitu kan. 2 tahun saya pakai untuk organisasi, kemudian 2 tahun lagi untuk yang fokus di perkuliahan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, kalau saya ingin mencari kenyamanan ya, lebih kepada kenyamanan. Ya. Teman-teman sekalian mungkin kalau yang karakternya suka belajar itu pasti nyamannya dengan kesendirian, ya pasti ada. Tapi kalau misalnya saya pribadi kenyamanan itu ya dengan kebersamaan gitu. Karena kalau kita mau cepat, maka kita berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita mau kuat, kita berjalan bersama-sama gitu. Nah itulah. Ya, jadi teman-teman sekalian, terkait dengan IPK, saya belum pernah merasakan IPK itu yang ketika masuk organisasi itu IPK drop jauh kali. Saya belum pernah merasakan. Bahkan ketika saya bandingkan IPK saya hampir menyentuh cum laude lah ya. Kalau nyaris menyentuh cum laude, hanya saja memang waktu yang tidak beruntung gitu. Tetapi saya menyadari, mensyukuri bahwasanya ilmu yang didapat di organisasi itu tidak dapat di perkuliahan. Ya. Ilmu manajemen kawan, ya, ilmu manajemen waktu itu nggak kita dapat di perkuliahan dan nggak ada mata kuliah khusus untuk mengaturnya. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, ya coba kita berpikir tentang 10-20 tahun, bahkan kalau bisa kita berpikir bagaimana kita menjayakan Indonesia. Jangan hanya berpikir sekedar S1 ya. Terlalu kecil otak kita untuk memikirkan hanya sekedar S1. Kita harus berpikir maju ke depan. Ya emang ketika telah tamat, apakah kita nggak sukses? Belum tentu gitu. Terus apakah ketika kita masuk organisasi, terus kerjaan kita ketika tamat tuh ya hanya sekedar mengurus orang? Ya, belum tentu gitu. Kalau kita melihat ya Pak Rektor, ya kan, Pak Dekan, Pak WD3, track record organisasi yang jelas. Nah, belum lagi kita lihat orang-orang pengusaha tuh, dia nggak akan bisa jadi pengusaha kalau nggak ikut organisasi. Jadi kawan-kawan sekalian jangan khawatir dengan IPK rendah, karena memang IPK turun rendahnya tuh saya yakin bukan karena organisasinya, tapi apa karena kita yang belum mampu untuk memanajemen. Ya itu seperti yang Bapak katakan, ya juga karena itu kembali lagi pada diri sendiri ya, bagaimana dia memanajemen waktu dalam mengambil sikap, dalam mengambil apa-apa aja yang mungkin berguna, bermanfaat bagi dia untuk masa depan. Terkait dengan IPK-nya, itu IPK memang hasil akhir dari masa kuliah memang ya. Katakan nanti waktu pas wisuda, saya sangat memuaskan, cum laude, yang nggak dipanggil, ya berarti nggak dipanggil. Itu berarti lebih kepada, kan sekarang lebih gimana? Mahasiswanya lebih santuy ya. Kita lihat kan, ya, ada yang santuy, ada yang rebahan, bahkan bisa kita lihat ada yang hidup di dalam kelas. Itu gimana ceritanya? Jadi bukan lagi bukan buku lagi, bukan pura-pura lagi memang, sudah putih-putih memang. Udah itu. Ini gimana nih? Apa yang membuat mereka itu bisa begitu? Oke, dari saya ya, membuat orang mungkin jadinya nyaman, jadi kaum rebahan lah mungkin ya. Memang kalau dibilang kaum rebahan, saya sendiri pun kaum rebahan gitu ya. Karena kan kita perlu istirahat, perlu memang kita nikmati ibaratnya jam-jam istirahat kita untuk tubuh kita gitu kan. Nah, cuman jangan terlalu rebahan selama mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang akan menjadi masalah untuk kita di masa depan. Kalau saya sendiri memang saya ada komitmen dari semester awal kuliah, bahwasanya saya nggak cuman kuliah dan berorganisasi. Jadi prioritas saya cuman nggak 2 saja, tapi 4. Apa itu? Prioritas saya yang pertama kuliah, yang kedua organisasi, yang ketiga adalah bekerja. Jadi saya sejak semester 1 udah kerja sebagai tent coordinator, dan juga sejak semester 4 saya sudah bekerja sebagai pegawai di Pusat Bahasa Unsia. Jadi saya justru di sana bukan part time. Kalau orang kan kuliah full time, kerja part time. Kalau saya terbalik, kerja full time, kuliah part time. Nah, iya.
Jadi sejak semester 4 saya udah jadi pegawai di Pusat Bahasa Usia. Itu kerja saya dari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tanpa menunggu kuliah. Kecuali jam kuliah baru saya kuliah di sini. Nah, terus baru pada hari Sabtu Minggu saya ngurus organisasi. Karena kan Senin sampai Jumat sibuk kuliah sama bekerja saja gitu kan. Baru Sabtu dan Minggu saya fokus organisasi, bikin rapat dan segala macam. Nah, jadi itu 3. Nah, selain itu saya juga ada prioritas keempat, yaitu harus berprestasi. Nah, harus saya ikut kompetisi tingkat provinsi, kabupaten, bahkan nasional dan internasional. Nah, jadi memang ya ibaratnya waktu untuk rebahan sedikit, tapi nggak masalah, karena dengan waktu rebahan yang sedikit, tapi kita mengisinya dengan hal-hal positif, insya Allah itu impactnya justru kepada kita sendiri. Nah, karena kenapa? Sebagai buktinya saya sendiri, alhamdulillah selain dapat IPK di atas 3,5 tadi, juga dapat pengalaman organisasi seperti Mariono gitu ya kan, memimpin beberapa organisasi dan bahkan juga bekerja juga bisa terhandle, dan bahkan nggak cuma di 3 itu saja, prioritas keempat pun bisa saya capai alhamdulillah. Nah, misal seperti alhamdulillah sampai sekarang saya sudah lulus sebanyak 20 program ataupun beasiswa selama kuliah, dan saya sudah berkeliling gratis 15 negara di seluruh dunia dan 14 provinsi seluruh Indonesia. Terus secara program semua secara gratis semua. Jadi kan reguler ya sambil iya betul. Nah, jadi yang saya tekankan adalah kita memang kaum rebahan, ya. tapi jangan rebahan melulu gitu ya kan. Kita harus ada waktunya untuk rebahan, sisanya untuk productivity. Nah, dengan makin produktif waktu kita buat, kita pun makin enak ke depan. Nah, jadi seperti itu. Ya, karena berarti kita produk yang lebih kita butuhkan adalah produktivitas. Iya. Karena gini kawan-kawan semuanya, saya dapat meraih beberapa prestasi kecil tadi, misal seperti menjadi delegasi Indonesia ke Hong Kong. Jadi itu karena kurang lebih saya ada pengalaman kepemimpinan tadi. Mereka kalau kita, misalnya kita apply, kita lamar beasiswa atau pertukaran tersebut, saingan kita kan secara internasional ribuan ya kan. Mereka akan condong, misalnya ada kandidat-kandidat yang hanya kuliah saja tapi IPK tinggi. Ada kandidat IPK tinggi ataupun pas-pasan tapi berorganisasi jadi ketua-ketua misalkan. Mereka akan condong memilih yang ini tadi karena mereka kan jauh lebih berpengalaman kayak gitu kan. Nah, jadi itulah positifnya untuk kita berorganisasi. Selain kuliah justru mulus, tapi prestasi juga mulus juga. Nah, Sekali jalan Pak. iya betul. Tadi menyangkut tentang pertanyaan saya tadi. Kan tentunya abang selain dari prioritas-prioritas tadi, tentunya kan ada prioritas lain yang tentunya seperti menjalankan sunnah Allah. Iya. Jadi tentu idaman. Kalau melihat cerita abang tadi prestasinya emang udah high kali lah gitu. Amin amin. Ya. Masih belum lah. Ya. Tapi amin. Tapi kalau kita melangkah yang lebih sana lagi, CV abang memang udah diterima memang dalam apa namanya itu bercari waktu idaman. Mudah-mudahan lulus bersama memang. Amin. Ini gimana? Emang udah cocok untuk nanti idaman. Tapi kalau mas sendiri ada patokan kan? Ada patokan dalam hal Dalam hal jenjang Masih selanjutnya ya, ya, waduh, ya. agak berat ya Mario ya pertanyaannya. berat bahasa dewasa nih. Iya betul. Ratusan tuh ya sama idaman. Iya. Amin. Ini baru pertanyaan mau. Kalau dari saya sendiri pribadi memang udah ada target sih dari dulu. Bahwasanya dalam kuliah kalau target saya sendiri ya cuma nggak tahu tercapai atau enggak. Amin kan. Target saya sendiri sih kemarin selama kuliah dari uang beasiswa ataupun program dan juga uang kerja untuk ini apa ya membelikan rumah perdana untuk orang tua. Jadi itu alhamdulillah udah tercapai, dan juga kemarin baru juga ini motor baru gitu ya. Dan ini selanjutnya insya Allah dua target selanjutnya saya adalah untuk membangun bisnis untuk ayah, yaitu pangkas sambut, dan juga yang terakhir nikah cepat gitu ya, nikah muda ya, itu sih kalau target saya. Mudah-mudahan. Nah, jadi emang dalam hal ini saya pun bekerja sekarang gitu kan sebagai pengajar TOEFL di FKIP. Ini salah satunya Mariono juga salah satu mahasiswa saya gitu ya. Nah, tapi nilainya bagus kok di kelas apa. Jadi apa? Nah, lagi ngumpulin uang dari itu tadi untuk dua target selanjutnya, usaha ayah dan juga ya persiapan untuk jenjang selanjutnya ya. Nah, Memang ini bukan terlalu inti, memang itu emang jenjang yang dinanti. Iya. Tapi kalau melihat CV apa memang udah layak. Amin amin. Untuk
pas datang ke channel lah Bang. Aduh. Lagi suruh duduk di situ. Waduh. Namanya hukum nanti ya. Iya. Memang itu yang lebih dibutuhkan kan, apalagi seperti yang katakan tadi urbanisasi. Itu aja kan kita memang udah berjumpa sama orang-orang yang berbeda-beda. Kan? Lagi nanti kita berjumpa sama macam ya. Itu kalian lagi orangnya kan. Itu pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mengajarkan kan. Nanti kita apalagi dengan yang merantau kita berminat anaknya kan. Jadi itu menjadi kenangan sendiri ya dari pembelajaran pengalaman satu. Ini selanjutnya Bapak, gimana nih Pak terhadap menantu idaman yang IPK-nya nggak tinggi-tinggi kali Pak, tapi pekerjaannya ada, pekerjaannya mungkin emang lagi on progress lah. Tapi Ya terkait menantu idaman. Jadi sebenarnya kita ini adalah calon-calon menantu yang idaman. karena bagaimana Pak? Tidak ini ya. Tidak ada manusia yang diciptakan yang sendirian. Iya. Jadi tentunya kita jangan khawatir lah dengan hal itu. Jadi kalau saya pribadi sih terkait dengan hal ini, saya tidak ada targetan ya, targetan terkait menantu idaman. Tapi cuman saya lebih kepada memperbaiki diri aja. Kalau misalnya menantu idaman, tentunya itu perspektif pribadi ya. Apakah ini idaman atau tidak? Nah, namun seiring berjalannya waktu kita juga harus memperbaiki diri. Setidaknya kalau tidak menantu idaman di dunia, kita insya Allah menantu idaman ya. Amin. Dan jadi teman-teman sekalian, sebenarnya menantu idaman ini ya saya bilang tadi kembali ke perspektif masing-masing ya. Jadi kalau saya pribadi targetnya setelah selesai semua, apa yang ada di depan itu belum diselesaikan. Terkait dengan datang di pertengahan itu urusan Allah, ya kan? Kita hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Tapi juga tetap mempunyai timeline kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita lalai dengan hal-hal yang memang hanya kesibukan yang tidak bermanfaat. Kita juga harus membuat timeline kita untuk berbuat baik kepada teman-teman, berbuat baik kepada diri sendiri, yaitu salah satunya menikah dan lain sebagainya. Gitu. Nah intinya adalah kawan-kawan sekalian, jangan pernah khawatir terkait dengan hal ini. Karena tentunya kalau tidak sekarang, pasti akan nanti. Hanya saja ketika kita berdoa, Allah itu tidak menuntut yang lain selain menunggu kesabaran akan kami doa. Dari jawaban. Berarti lebih kepada ini bukan dalam, saya bisa menyebutkan lebih apa? Saat ini lebih kepada berkembang baik daripada berkembang biak. Iya. Itu lebih kepada kan. Iya ini memang kenyataannya. Kita lebih apa namanya? Lebih mengembangkan diri lah, memantaskan diri lah. Ini pertanyaan dari Ya kalau mas, namanya lupa. Nur Aziza ya. Oke. Dari mana? Dari Kanjogi angkatan 18 ya. Oke, terima kasih untuk Nur Aziza. Kurang lebih pertanyaannya kalau semester 1, 2 kan biasanya orang pada umumnya itu mulai organisasi. Tapi gimana kalau semester 4 mulainya gitu ya? Dan semester lanjut. Kalau menurut Abang nggak apa-apa. Karena kenapa? Berorganisasi itu nggak ada rentang usianya lah batas ya kan. Kita boleh berorganisasi kok. Bahkan yang dari semester 8 mulai nggak masalah. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata telat untuk berorganisasi. Nah, contoh aja kawan Abang ada dia mulai organisasi baru semester berapa ya? Kalau nggak salah semester 8. Nah, tapi waktu dia di sana dia memang walaupun sebagai senior gitu ya kan, dia menghargai yang lain. Misalnya adik-adik angkatannya yang menjadi ketua bidangnya, kan mereka yang kurang lebih memimpin dia tadi ya kan. Nah, dia tetap mematuhi kayak gitu ya kan. Nah, dan bahkan sebagai impact-nya dia karena tetap bagus tracknya dan juga berkontribusi untuk organisasi, dia diangkat cepat kok diangkatnya menjadi misalnya kepala bidang gitu ya kan, bahkan menjadi sekretaris umumnya. Nah ada banyak kasus yang abang temui seperti itu. Nah jadi nggak apa-apa bagi yang telah berorganisasi, karena mungkin ibaratnya baru sadarnya semester 4 atau semester 6 gitu kan. Nah jadi nggak usah takut, karena memang banyak orang yang
yang menghubungi abang tanya yang gitu juga, mereka kadang merasa malu. Bang, ini saya mau masuk organisasi tapi ini udah semester 8. Yang ini kan rata-rata masih semester 1, 2. Lalu saya mau semester 8 berarti masuknya sebagai anggota. Gimana tuh bang? Saya malu rasanya. Gitu-gitulah mereka ini kan. Cuman nggak apa-apa, yang penting kita hadapi terus kenyataannya. Memang kenyataan kita telat ya kan. Nah kita hadapi dengan jangan kita nampakin senioritas, karena banyak orang yang gitu. Misal nih, mereka ada semester 8, terus nanti ketua bidangnya semester 4, terus misal nanti ada diperintah lah gitu ya kan, lu minta tolong bantuin ini, di event ini gitu kan. Cuman dia karena ada ego senioritasnya, dia bilang ya intinya inilah nggak mau atau segala macam gitu. Itu nggak akan dilirik di organisasi. Berarti kita masuk ke ego pribadi gitu kan. Nah, banyak yang berhasil walaupun dia mau masuk semester 8, tapi mereka tetap mematuhi prosedur seperti apa adanya. Walaupun dia paling tua di situ, tapi dia masih anggota gitu ya kan. Nah, jadi tetaplah berbuat baik di organisasi, dan bahkan lambat laun mereka diangkat juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kok kita kalau telat masuk organisasi. Jadi membangun kepercayaan Terkait dengan membangun kepercayaan, bagaimana sih cara membangun kepercayaan ketika seorang cewek ataupun perempuan ya untuk istilahnya menjadi pemimpin seperti itu ya. Jadi sebenarnya satu gitu, kepercayaan itu timbul karena tidak mengecewakan. Ya, paham? Jadi teman-teman sekalian harus dipahami, kepercayaan itu timbul karena kita tidak mengecewakan orang. Jadi kalau misalnya kita selalu orang mempercayai kita tidak mengecewakan orang, maka orang akan percaya sama kita. Lambat laun mereka akan pasti, oh biarlah dia aja, oh biarlah si fulan aja, karena dia nggak pernah mengecewakan kok. Dan satu lagi tidak pernah berkhianat ya. Jadi ketika kita tidak mengecewakan, kita tidak berkhianat gitu. Karena memang fatal gitu. Kalau sekali aja kita mengecewakan, maka pandangan orang satu kesalahan itu akan menutupi 1000 kebaikan kita. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang kepercayaan, maka jangan satu cuma percaya, itu jangan mengecewakan. Kalau dari abang setuju dengan Mariono ya, bahwasanya kita nggak boleh mengecewakan orang lain. Dan juga mungkin yang bisa abang tambahkan adalah kita mungkin dalam hal ini JP mau menginisiasi ya suatu komunitas ataupun suatu program gitu ya. Nah, kita harus tunjukkan kepada kawan-kawan alias calon-calon anggota kita bahwasanya we deserve it, we deserve that position. Kita memang berhak ataupun cocok untuk posisi itu sebagai leader mereka. Nah, dengan cara apa? Kita harus ada track sebelumnya gitu. Misalnya cukupkan dulu bahwasanya JP itu udah pernah aktif di sana sini kayak gitu ya kan. Jadi orang tak tahu nih, nggak meragukan lagi JP itu siapa. Oh nggak apa-apa nih dia sebagai leader aku karena dia udah memang berkecimpung di BEM FK, di BEM Musia dan lain-lain. Jadi aku nggak ragu untuk dia. Nah, terus juga kasih nampak bahwasanya itu memang passionnya kita. Misalnya abang juga punya teman, salah satu tim inti abang di forum Ngapain Mimpi itu Mita namanya. Nah, dia walaupun sebagai anggota abang di situ, tapi dia leader di sebuah komunitas baru dan bahkan udah nasional levelnya. Nah, itu kalau nggak salah namanya Indonesian Millennial of Change. Nah, gitu kalau nggak salah kepanjangannya IDN and Change. Yang sekarang lagi akan adakan program nasional di Tanah Karo. Nah, ya di Sumatera Utara. Nah, jadi apa? Dia juga leader dan di awalnya dia membentuk komunitas agak susah sedikit, tapi karena dia udah ada track record tadi, maka anggota-anggotanya mau untuk memilih dia. Nah, bahkan ada anggotanya yang rankingnya di atas dia, alias senior dia. Iya, jadi mempercayai dia dengan posisi itu. Dan juga dia memperlihatkan bahwasanya itu passionnya dia. Jadi kebetulan organisasi tersebut ibaratnya temanya atau tagline-nya itu mengenai toleransi. Nah, jadi dia udah ada background sebelumnya, dia udah pernah ikut event A tentang toleransi temanya gitu ya kan. Terus juga background lainnya gitulah. Dia pengalamannya di bidang toleransi tadi. Maka orang nggak ragu lagi, oh dia cocok memang nih, karena memang organisasi ini di bidang toleransi dan dia sebagai leadernya sangat cocok. Nah, dan juga satu lagi pesan dari abang untuk teman-teman untuk membangun sebuah komunitas baru ataupun organisasi, terlebih yang perempuan gitu ya, adalah tentang transparansi. Nah, misal nanti kita ada mendapatkan dana segala macam gitu ya kan, ada keluar dana, itu kalau bisa diupdate, misalnya per 2 minggu atau per 1 bulan diupdate terus sama kawan-kawan.
Nah, jadi nggak akan ada kawan-kawan yang bertanya atau meragukan kita, dana kita kemana nih ceritanya ya kan? Karena gara-gara transparansi itu bisa, maaf dibilang bisa pecah organisasi. Karena ada beberapa kasus yang gitu yang abang lihat secara ini, baik yang di Aceh ataupun yang di luar kawan-kawan abang, gara-gara transparansi. Terbuka. Jadi walaupun sebenarnya kita memang nggak ada ngapa-ngapain dengan dana organisasi, dan ya kawan-kawan sebenarnya nggak mencurigai kita, tapi itulah bagusnya kita tetap terbuka kepada mereka. Nah, jadi rutin kita kasih bahwasanya update-nya gini loh kawan-kawan, ya tahu. Jadi mereka tahu. Jadi itu dia pesan dari apa? Sebenarnya kalau semester 4 ya 2018 itu memang dimana masanya itu kita dipakai di ketua bidang di berbagai organisasi yang biasa kita ikuti, baik UKM ataupun himpunan seperti itu pastilah karena memang udah masanya 2018 itu semester 4 menurut saya. Jadi gimana pun cerita kuliah tetap di nomor 1. Amanah kita di sini itu untuk kuliah. Amanah dari orang tua kita untuk kuliah. Ketika kita ada organisasi itu boleh, tapi ketika memang waktu-waktu kita tuh kuliah itu udah selesai lah masalah kuliah udah selesai baru kita organisasi. Nah bukan dalam artian ketika kita ada kuliah walaupun kuliah itu nggak ribet, kita meribet-ribetkan kuliah tuh sehingga kita masuk organisasi. Nah ini yang jadi permasalahan zaman sekarang. Ya karena memang padahal cuma kuliah, ya kuliah tugasnya pun kalau kita bilang bisa lah hamil saja dikerjakan gitu kan. Kan ada waktu untuk berorganisasi gitu. Karena apa? Karena kita lebih memberatkan yang membesarkan yang kecil sehingga yang kita lakukan tuh ya nggak bermanfaat gitu. Kemudian kita mengecilkan yang besar gitu. Misal kita dapat amanah di organisasi A misalnya, kemudian dapat amanah di organisasi B yang memang di situ kita ya bisa bilang jadi ketua bidang dan lumayan besar lah namanya. Kemudian ada kuliah gitu. Nah ketika kuliah tuh kuliah nggak ada tugas ya, cuma sekedar masuk dan gitu sebagainya. Ketika kita selesai masuk, nah ini yang sering menjadi kalau saya lihat ya jadi masalah gitu. Ketika selesai masuk seolah-olah tuh kita banyak tugas, masuk nih banyak tugas nih ini segala macam sehingga apa? Sehingga amanah kita di dua tempat ini itu nggak maksimal. Nah inilah yang menyebabkan kepercayaan orang itu menurun kepada kita. Karena apa? Karena ketika kita menerima pinangan menjadi kabid misalnya, tapi kita mengecewakan. Nah inilah yang membuat lunturnya kepercayaan orang kepada kita. Nah kalau misalnya kita ada seperti ini, bagaimana? Ya kita harus totalitas, ya. Kita totalitas kuliah, kita totalitas organisasi, kita totalitas di UKM dan lain sebagainya. Karena memang itu tuntutan kita selaku mahasiswa. Mana ada istilahnya mahasiswa itu yang rebahan, ini itu segala macam ya kan. Ya itu mungkin kita bisa lihat hasilnya nanti di akhir. Tentunya kita juga bisa membuka ini ya lembaran-lembaran nama terkait dengan track orang. Apakah dia selama kuliahnya itu hanya rebahan? Apa hasilnya? Ketika dia ikut organisasi apa hasilnya? Nah itu bisa teman-teman baca sejarah-sejarah senior, sejarah-sejarah kalau bisa Soekarno dan lain sebagainya, sejarah Indonesia dan rata-rata mereka itu semua orang organisasi kalau kita kenal. Karena kalau nggak orang organisasi akan hancur gitu, nggak bagus hasil mereka masing-masing. Jadi intinya adalah kita harus totalitas di kedua tempat tersebut, baik itu di himpunan, di UKM, dan yang paling penting adalah kita totalitas di kuliah. Kalau memang kita dituntut untuk tamat 4 tahun, maka kita harus mengusahakan 4 tahun. Terkait kita telah tamat, itu urusan belakang. Yang penting apa? Kita udah usaha. Artinya kalau dari abang, jadi kita harus tahu yang mana yang lebih penting dulu. Terkadang ada, kalau dari pengalaman abang, ada yang justru lebih penting kuliah, ada juga yang lebih penting organisasi. Nah kalau abang sendiri, misalnya ibaratnya abang lagi menjadi ketua panitia di suatu acara, ataupun misalnya waktu abang menjabat di Menteri BEM Universitas yang Kuala kemarin. Nah, jadi ada yang berada di situ di mana sosok abang harus berhadir di sana untuk kata pembuka misalkan gitu. Sementara abang rupanya lebih penting di sini kuliah ini posisinya adalah rupanya midterm misalkan atau final. Nah, jadi disitulah kita manfaatkan power. Berarti abang nggak bisa nih, abang harus alihkan ke orang lain, misal ke wakil menteri atau sekretaris menteri abang. Nah apa-apa saja yang abang sampaikan itu harus
udah abang bilang dari malam sebelumnya. Nah, jadi mereka pun udah tersiapkan apa yang ingin abang sampaikan. Nah, dan juga kalau dari pengalaman abang pribadi, ada juga terkadang yang lebih penting organisasi daripada kuliah. Misalnya mungkin tipenya adalah dosennya mungkin biasanya paling kasih pembahasan ringan gitu ya kan, sehingga kalau kita libur sekali nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, cuman abang nggak prefer untuk liburnya, abang biasanya minta izin ke dosennya. Nah, caranya supaya dikasih izin adalah kita harus berbaik hati. Selalu kita show bahwasanya kita murid yang teladan di kelas itu. Nah, abang ada kok, bahkan pernah ada kalau di bahasa Inggris itu mungkin bagusnya nggak usah sebut nama gitu ya. Jadi dosen A lah kita bilang. Nah, dia terkenal strict kepada mahasiswanya. Nah, bahkan ada kawan abang, dia izin, ini ceritanya bukan organisasi, malah lebih penting lagi. Kalau lebih penting masa lebih high mungkin gitu di beberapa kalangan tentang prestasi. Dia mewakili usia keluar. Nah, waktu itu dia minta izin ke Bapak A tersebut dan dibilang Bapak A apa? Misal namanya Riko lah misal gitu ya. Riko, hidup itu adalah pilihan. Kamu harus memilih apakah midterm atau acara kamu tadi. Akhirnya dia lebih pilih ini tadi, acara tadi daripada kuliah. Dan akhirnya dia dari Palang di situ. Nah, tapi habis itu nggak lama kemudian giliran saya pula. Saya kebetulan ada acara di mana kalau nggak salah di Semarang kalau nggak salah. Nah, atau di luar negeri saya lupa. Jadi waktu itu saya minta izin ke bapak yang sama yang terkenal strict kepada mahasiswa atau ketat kepada mahasiswa. Ya saya bilang, Pak, Ricky ini jadi perwakilan Indonesia atau Aceh keluar nih Pak ke kota ini atau negara ini. Jadi boleh nggak Ricky libur? Kalau nggak salah midterm ataupun final waktu itu. Nah, justru nggak diduga responnya, malah dibilang Ricky, kapan Ricky bisa ujian ulang? Malah ditanya lagi kapan jadwal yang saya bisa untuk ujian ulang tadi. Nah seperti itu kan beda responnya ya kan. Nah karena yang saya show up kepada dosen saya tersebut adalah saya adalah murid teladan. Semua tugas-tugas bahkan waktu dia menjelaskan saya memang berpartisipasi penuh, mendengarkan dengan seksama, bertanya, memberikan pandangan dan lain-lain. Sehingga dosen pun enak kepada kita. Nah, jadi itulah jawabannya. Intinya adalah kalau memang lebih penting kuliah, kita prioritaskan kuliah, kita amanahkan itu tadi tugas kepada orang lain untuk sementara. Sembari kita nggak bisa ya kan. Nah, tapi kalau memang ada kondisi di beberapa kita bisa keluar dari kuliah sebentar, nah itu nggak masalah kayak gitu. Kita harus pandai-pandai lah bicara sama dosen kita. Nah, cara supaya bisa diizinkan sama dosen adalah sebelumnya komunikasi kita harus lancar gitu. Akan disampaikan oleh Pak Marelo, silakan. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, perlu diketahui garis-garis kehidupan kita itu sudah ditentukan ya. Mau menjadi apa kita ke depannya itu sudah ditentukan. Mau kita menjadi seorang rektor atau kita mau menjadi seorang gubernur itu sudah ditentukan. Bahkan ketika saya menjadi ketua BMFQ sekalipun itu sudah ditentukan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah takut akan masa depan. Karena jika kita semakin takut dengan masa depan kita, maka akan meminimalisir kita untuk berbuat baik. Maka dari itu, jangan pernah takut IPK kita rendah, jangan pernah takut nilai kita buruk, jangan pernah takut kita tak tamat. Tapi yang harus kita takut adalah ketika kita tamat, kita IPK bagus, tapi setelah tamat, setelah selesai kuliah, yang terjadi apa? Kita menjadi seorang pengangguran yang tidak punya kapasitas. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, coba kita ubah mindset kita bahwasanya kehidupan ini harus dipenuhi dan didedikasikan untuk berbuat yang terbaik kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita tidak tahu amalan mana yang menjadi penolong kita nanti ketika di akhirat. Menyambung kata Pak Ketua BMFK ya, bahwasanya jangan takut terhadap masa depan kawan-kawan. Saya sangat setuju itu ya. Terlebih jika nanti kawan-kawan merasa, aku nih masih nol, aku nih udah telat nih, aku mulainya di semester 4, aku bahkan mulainya ini, aku seorang yang kalau bicara di depan umum masih gugup gitu. Nah, jadi jangan pernah takut di masa depan kawan-kawan, karena kenapa? Setiap dari kita itu punya potensi yang sama untuk menggapai masa depan yang cerah. Karena kenapa? Kalau saya sendiri juga mencapai beberapa
puncak kalau bisa saya bilang, misalkan organisasi atau kerja ataupun prestasi, misalkan gitu ya. Nah, itu karena saya sendiri nggak pernah menyangka dong. Karena saya jadi tamat SMA ataupun di awal kuliah, saya bicara di depan kawan-kawan satu kelas saja saya gemetaran gini, dan bahkan mata saya hampir nangis gitu setiap bicara di depan umum. Nah, tapi kenapa saya bisa seperti sekarang? Karena saya nggak takut untuk mencoba. Nah, saya nggak takut untuk mencoba. Saya coba terus jadi anggota organisasi, jadi ketua organisasi. Saya coba terus untuk gapai-gapai beberapa pekerjaan. Saya coba gapai-gapai beberapa prestasi sehingga jadilah seperti sekarang. Nah, jadi setiap orang itu memiliki potensi yang sama untuk menggapai masa depan yang cerah. Karena kenapa? The more you try, the more you fly. Semakin banyak kamu mencoba, semakin banyak peluang untuk kamu meraih masa depan kamu. Nah, sekian dari saya. Luar biasa sekali. Ya, dari dua narasumber yang telah memberikan statement tadi, mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Salah satunya, jangan pernah ragu untuk mencoba dan jangan pernah ragu untuk memilih apa yang bagus untuk diri dalam menggapai mimpi, baik itu dalam hal berorganisasi, pilihan-pilihan yang menentukan masa depan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber tadi. Oke, kita padai diskusi hari ini, yaitu discussion corner.